Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Ikhlas Jamaah Salat Maghrib rahimakumullah, melanjutkan tentang kajian dari kitab karya Imam Al-Ghazali, yakni sekarang beralih dari bab muhasabah ke bab yang berikutnya, yaitu bab muraqabah atau merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau muhasabah kemarin itu kita mengawasi diri kita sendiri dalam arti mengevaluasi segala perbuatan dan amal kita. Itu muhasabah bisa dilakukan setiap hari, setiap malam, atau sebelum kita menjelang tidur kita muhasabah, kita introspeksi, kita evaluasi apa dalam sehari semalam yang kita lakukan. Nah, kemudian tujuan dari muhasabah itu adalah untuk menjaga amal dan untuk memperbaiki kualitas amal kita. Nah, kemudian muraqabah itu lebih kepada seperti tadi disampaikan oleh para ulama adalah merasa kita diawasi oleh Allah. Kesadaran kita tentang segala tindak tanduk kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab muraqabah ini Imam Al-Ghazali menyampaikan satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan. Ihsan itu apa sih? Nah, dalam Islam itu ada tiga komponen. Satu iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Iman itu pekerjaan hati, Islam itu perbuatan lahiriah, sholat nampak dan seterusnya, haji nampak. Nah, ihsan itu apa? Tanya malaikat Jibril kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau sungguh melihatnya. Seolah-olah, bukan melihat. Dan pada hakikatnya kita nggak mungkin melihat Allah dengan mata telanjang seperti ini. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka dia Allah melihatmu, maka dia Allah mengawasimu. Nah, itu berarti merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia manusia mengetahui bahwasannya Allah itu adalah melihat? Alam ya'lam bi annallaha yara. Kemudian di ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun berada. Artinya baik di masjid, di luar masjid, dimanapun kita merasa dilihat, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi menyampaikan satu keterangan yang luar biasa. Ungkapannya adalah sebagai berikut. In ta'taqidu annallaha la yarakum fal khalalu fi imanikum. Jika kalian meyakini bahwa Allah tidak melihat kalian, tidak melihat perbuatan kalian, fal khalalu fi imanikum, maka cacat ada pada iman kalian. Nah, dimana-mana kalau kita merasa tidak diawasi oleh Allah, berarti iman kita cacat. Merasa diawasi ketika di masjid misalnya, terus di luar masjid Allah tidak melihat kita, itu ada cacat pada iman kita. Selanjutnya, wa in ta'taqidu annallaha yarakum, dan jika kalian meyakini Allah melihat kalian, falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum. Akan tetapi kenapa kalian menjadikan aku pemerhati yang paling hina, meremehkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan kesadaran hati dan wawasan tentang ilmu
atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau pengetahuan mengenalnya bahasa agama itu makrifatnya kepada Allah itu tinggi, setiap perilaku itu pasti cakep, setiap perilaku pasti indah. Mau orang pejabat, mau rakyat biasa, pasti semuanya akan diperlakukan sama, dihormati oleh Allah, oleh dia, karena merasa diawasi oleh Allah. Bukan seperti kebanyakan orang, ketika orang itu punya pangkat jabatan dihormati, giliran rakyat biasa nggak punya status sosial tinggi dibiarin, dicuekin. Itu berarti dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama aja kita menghormati si A si B, itu yang nilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pada kaitannya dengan ibadah, mau sujud pada sholat wajib atau sholat sunnah, kalau waktunya memungkinkan ya sama aja. Sujud pada sholat wajib ya tetap subhana rabbiyal a'la wa bihamdih minimal 3 kali. Kalau sholat sunnah ya tetap tiga kali. Mentang-mentang sholat sunnah langsung cepat-cepat, enggak, itu nanti efeknya akan ke sana. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga amal kita itu senantiasa terjaga sesuai dengan tuntutan agama. Jadi muraqabah itu adalah merasa diawasi oleh Allah. Ayatnya alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat, maksudnya melihat perbuatan kita. Kemudian dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, senantiasa terjaga dari kesadaran kita sehingga amal kita menjadi baik, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.